Ayo, siapa di antara teman-teman yang masih grogi ketika tampil di depan umum? Dan masih takut, suka nervous, suka keluar keringat dingin? Kira-kira siapa? Kamukah salah satunya? Yes, dalam video ini kita akan sharing beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengelola grogi kita, mengelola takut kita saat tampil di depan umum. Oke, teman-teman semuanya, berdasarkan sebuah riset di Amerika, ternyata memang ada banyak orang lebih takut public speaking daripada takut mati. Bayangkan teman-teman semuanya, mending mati daripada ngomong di depan umum. Kenapa ya? Karena mungkin sanksi sosialnya terlalu berat ya, sehingga orang lebih milih mati daripada public speaking. Nah, teman-teman semuanya, gimana sih caranya kalau misal hari ini kita masih ngerasa grogi, nervous, suka gemeteran, keringetan, dan sebagainya ketika kita mau tampil? Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan ketika kita ngalamin grogi dalam public speaking. Apa saja? Yang pertama, teman-teman semuanya, seringkali grogi itu terjadi karena merasa khawatir, merasa takut. Nah, merasa takut. Dan dalam video sebelumnya, video ini, kita udah bahas tentang bahwasanya salah satu yang menjadikan orang itu nggak pede ngomong adalah karena masalah mentality. Takut salah, takut keliru, takut apa, dan sebagainya. Intinya, karena terlalu banyak memikirkan hal yang negatif. Ya, jangan-jangan nanti saya salah, jangan-jangan nanti saya dipermalukan, jangan-jangan saya nanti nggak didengerin, dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya kita semakin khawatir, semakin gelisah, dan nervous. Oleh karenanya, cara pertama untuk mengelola ketakutan kita dalam public speaking adalah dengan ubah mindset kita. Dari mindset negatif ke positif. Dari kita memikirkan ketakutan ke memikirkan kebahagiaan, peluang-peluang apa, hal positif apa yang akan kita dapatkan ketika kita tampil dalam presentasi atau di depan publik. Ya, dengan begitu kita akan lebih nyaman, lebih rileks, lebih percaya diri. Ya, kenapa? Karena kita ubah nih pola pikir kita dari yang negatif ke positif. Ingatlah teman-teman semuanya, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau teman-teman semuanya berpikir negatif terus tentang public speaking, maka bisa jadi hal negatif itu akan muncul, akan terjadi. Tetapi kalau kita mencoba untuk alihkan pikiran kita ke hal yang lebih positif, maka insya Allah hal positif juga yang akan terjadi. Oleh karenanya, pertama, ubah mindset teman-teman dari negatif ke positif. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, bagaimana agar kita bisa mengelola grogi kita adalah dengan mengubah pola pernafasan kita. Seringkali orang yang nervous, orang yang grogi itu napasnya cepat. Kenapa? Karena dia menggunakan pernapasan dada. Ya, suplai oksigen di paru-paru kan sedikit, sehingga seringkali terengah-engah. Oleh karenanya, ubah nih, atur pola pernapasan kita menggunakan pernapasan perut. Gimana nih pernapasan perut? Sebenarnya kita udah sering banget pakai ya. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, pakai hidung kita ya, jangan pakai hidung teman kita ya kan. Pakai hidung kita, tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan. Nah, lakukan pernapasan perut ini secara berkali-kali ketika kita sedang nervous. Sehingga apa? Yang tadinya kita napasnya cepat, terengah-engah, jadi lebih rileks. Nah, kalau kita rileks, maka kita akan lebih confidence. Ya, sehingga apa? Ubah nih pola pernapasan kita dari pernapasan dada ke pernapasan perut. Sehingga akan lebih rileks. Ini yang kedua. Atur pola pernapasan kita. Ubah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ubah gaya bahasa tubuh kita. Orang yang nervous itu cenderung tatapan matanya itu fokus ke depan terus. Kemudian mukanya datar, nggak ada senyumnya. Kemudian gaya bahasa tubuhnya nutup gini ya, tangannya diginiin. Kemudian kalau nggak dimasukin saku, kalau nggak ditaruh belakang, kakinya nutup dan sebagainya. Sehingga nervousnya makin kerasa. Oleh karenanya ubah nih, yang tadinya kita ngelihatnya ke depan terus ya, terlalu fokus ke depan, ubah nih kanan kiri, lihat ke sekeliling. Kemudian apa? Yang tadinya nggak senyum, banyakin senyum, sehingga lebih rileks ya, lebih rileks. Kemudian yang tadinya tangannya nutup, buka aja, santai.
ya, sehingga dengan begitu kita akan lebih enjoy ya, lebih comfort juga ya. Itu yang ketiga, ubah bahasa tubuh kita. Kemudian yang keempat teman-teman semuanya, bukan ubah lagi ya, tapi yang keempat adalah ada teknik namanya teknik anchoring, penjangkaran. Teman-teman pernah nggak sih dengar atau ngerasain ketika suatu saat teman-teman ngelihat rintik hujan, kok jadi ingat seseorang beserta kenangannya di masa lalu? Pernah nggak? Ayo ngaku. Atau ketika kita dengerin lagu tertentu dari masa lalu, kita itu ingat seseorang beserta kenangan di masa lalu. Atau kalau kita mencium bau parfum tertentu, kok jadi kita ingat seseorang beserta kenangannya? Yes, dan tanpa kita sadari kalau kenangan itu adalah kebahagiaan, kita ikut senyum sendiri hari ini. Dan kalau kenangan itu adalah sebuah kesedihan, tiba-tiba kita ikut sedih, bahkan sampai nangis. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Itu namanya anchoring. Jadi teknik memanggil emosi di suatu masa untuk kita hadirkan di masa sekarang. Ya, dan ini kita bisa gunakan dalam teknik public speaking. Ketika kita mau tampil, kemudian tampilnya adalah sesuatu yang bersemangat, pas hari itu kita lagi lesu, coba deh dengerin lagu-lagu yang semangat. Nanti pasti kesemangatan itu akan tiba-tiba hadir dan kita rasain. Atau sebaliknya, kalau kita misal mau menyampaikan sesuatu yang menyedihkan, ya kita coba dengerin lagu-lagu yang melo atau kenangan-kenangan masa lalu yang menyedihkan, kita ingat-ingat. Nanti perasaan kita akan terbawa suasana. Ya, sehingga dengan begitu kita bisa menyesuaikan hati kita dengan kebutuhan presentasi kita. Contoh sederhana, ketika saya mau presentasi atau ngisi training yang itu bersemangat, maka saya dengerin lagunya Slow on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Itu adalah salah satu lagu yang pernah saya putar dulu pada saat saya masih SMA. Hingga dengan mendengarkan lagu itu jadi lebih semangat lagi. Atau ketika saya mengisi lagu Spiritual Journey, saya dengerin lagu-lagu musik Kitaro yang itu dentingan pianonya begitu sahdu, kemudian menenangkan, sehingga saya hatinya udah terkondisikan. Dan kalau mau bikin orang nangis, itu akan lebih gampang. Itu namanya teknik anchoring ya. Itulah teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengelola grogi kita pada saat mau tampil. Satu, ubah mindset kita dari negatif ke positif. Yang kedua, ubah pola pernafasan kita. Yang ketiga, ubah gaya bahasa tubuh kita. Yang keempat, gunakan teknik anchoring. Ya, semoga itu bisa membantu teman-teman untuk lebih percaya diri ketika tampil di depan umum. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus program 100 Hari Menginspirasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.